Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan nikmat rahmatnya, hidayah serta karunia-Nya kita bisa menghadiri acara kajian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Ya, Alhamdulillah, kembali kita bergabung di acara kajian kita pada pagi hari ini. Eh, Perkenankan saya selaku MC hari ini untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama kita mulai dengan pembukaan, yang kedua tilawah, selanjutnya materi inti, dan kita lanjutkan tanya jawab, doa sekaligus penutup. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk menuju acara berikutnya yaitu pembacaan tilawah oleh Ustadzah Mariatul Ibtiyah. Kepada beliau kami persilahkan. Untuk yang Assalamualaikum. untuk yang hadir bisa menyimak surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة لمن أراد أن يتم الرضاعة على المولود وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا ج... فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Artinya, dan ibu-ibu hendaklah mereka menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan juga seorang ayah
menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, jazakillahu khairan atas bacaan Al-Qur'annya oleh Ustazah Mariatul Qibtiyah. Semoga bacaan Al-Qur'annya baik yang membaca maupun yang mendengarkan Allah limpahkan pahala, keberkahan dan kebaikan yang berkali lipat. Amin Allahumma amin. Ya. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah, untuk menambah keberkahan pada acara kajian kita pagi hari ini dan masuk ke acara inti kita, mari kita membaca basmalah dan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, marilah kita lanjutkan ke acara inti kita pada pagi hari ini yang kita nanti-nanti bersama. Alhamdulillah Ustadz Khairul Raziqin juga sudah hadir ya. Mengingatkan kembali untuk para hadirin, mari kita persiapkan apa alat tulisnya, bukunya ya bagi yang sudah ada disiapkan tempat terbaik dan juga mohon untuk yang tidak berhalangan bisa on cam ya, kita sama-sama untuk meniatkan menuntut ilmu. Monggo kami persilahkan untuk Ustadz Khairul Raziqin untuk menyampaikan materi inti kita, kajian kita hari ini, bedah kitab Manzumah Riyadatus Sibyan pertemuan kedua. Insya Allah hari ini bait ke-18 sampai 35. Kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Waalaikumsalam. fir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shibyan. Bughiyatul Ikhwan wa Riyadhus Shibyan. Yang seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, kitab ini ulama berbeda pendapat ya kepada siapa sebenarnya siapa mualif dari kitab ini. Siapa penulis dari buku ini atau siapa penulis dari Nadham ini. Pendapat yang pertama adalah Imam Syamsuddin Ar-Romli. Pendapat yang kedua adalah Imam Syihabuddin Ar-Romli. Pendapat yang ketiga adalah Imam Syihabuddin Az-Zamili. Jadi ulama berbeda pendapat sebenarnya siapa yang mengarang Nadham ini. Tapi walaupun seperti itu ya guru-guru kami mengajarkan kita semua Nadham ini ya. Jadi siapapun pengarangnya tapi isinya itu sesuai dengan syariat Islam.
isinya itu nggak ada yang aneh-aneh. Ya Islam ya ini udah mencerminkan dari syariat Islam gitu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin ya, dari bait pertama sampai bait ke 17. Yang pertama adalah masalah eh, siapa yang punya kewajiban untuk mendidik seorang anak. Kita udah jelaskan bahwasanya punya kewajiban untuk mendidik seorang anak itu adalah bapak dan ibunya. Kalau tidak ada, maka pindah ke kakek atau neneknya. Kalau nggak ada, ya keluarganya, pamannya. Kalau nggak ada, baru kemudian itu diputuskan oleh hakim. Lalu di saat orang tua ini tidak sanggup untuk mendidik anaknya, maka dia bisa mewakilkannya atau mengupahi seseorang untuk mendidiknya, seperti yang dilakukan ketika seorang anak itu dipondokkan. Itu kan sejatinya orang tuanya nggak sanggup untuk mendidik sendiri. Akhirnya dipondokkan ke orang yang dirasa mampu untuk mendidik anak kita, yaitu kiai dan asatidz yang ada di pondok pesantren itu. Kemudian di dalam perjalanan pendidikan seorang anak sejak kecil ini, hendaknya dibagi tugasnya ya antara ayah dan ibu. Jadi nggak ayah ngerjain tugas ibu dan ayah, ibu ngerjakan tugas ibu dan ayah enggak. Jadi ayah itu punya tugas sendiri. Yang di Nadom ini lebih menyuruh ayah itu untuk kerjanya itu di belakang layar ya. Jadi dia memang mendidik anak tapi lewat ibunya. Jadi kita nggak bilang lepas pendidikan dari seorang ayah, enggak. Ayah itu di belakangnya seorang ibu. Jadi yang di barisan depan itu yang bersentuhan langsung dengan anak itu si ibu. Nanti kalau ada apa-apa yang tidak bisa dikerjakan yang harus mendidik anaknya. Nanti ada apa ibu yang komplain ke bapaknya gitu. Jadi bukan bapak dan ibu turun bersama, itu kurang bagus. Karena sebagaimana kita umpamakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya keluarga itu seperti sekolahan ya. Keluarga itu seperti sekolahan. Ibu itu statusnya seperti wali kelas, sedangkan ayah itu statusnya sebagai kepala sekolah. Kan nggak mungkin kepala sekolah itu ngajarin apa namanya murid. Jarang kepala sekolah itu ngajar mata mata pelajaran, nggak hampir nggak pernah ya. Tapi kita takut kalau ketemu kepala sekolah ya. Ya itu tugas bapak itu gitu. Apakah kita bilang kepala sekolah nggak kerja di sekolahan? Kerja, ya, kerja. Tapi ya gitu kerjanya itu di belakang layar. Dia penting. Kalau nggak ada kepala sekolah ya nggak jalan juga sekolahnya. Makanya keluarga itu seperti sekolah. Bapak itu seperti kepala sekolah, terus ibu itu seperti wali kelasnya. Gitu. Jadi yang lebih banyak turun ya ibunya. Walaupun bapaknya nggak kelihatan turun, tapi sebenarnya dia juga mengatur jalannya apa namanya rumah tangga gitu. Itu poin berikutnya ya di pertemuan kemarin. Lalu poin berikutnya di pertemuan kemarin juga adalah bahwasanya ketika si bayi ini lahir, kewajiban seorang ibu itu adalah melakukan kewajiban sebenarnya menyusui seorang anak itu adalah hak seorang anak. Jadi seorang anak yang lahir di bumi ini memiliki hak untuk disusui selama 2 tahun. Karena itu adalah hak bayi, kita kan nggak bisa tanya ya. Kita nggak bisa menjatuhkan hak dia. Beda sama misalnya saya ngutangin seseorang, ya kan? Berarti kan itu uang hak saya, alias saya punya hak untuk meminta kembali uang saya. Karena itu uang saya. Dan bisa juga saya menjatuhkan hak saya. Misalnya
udah nggak usah dibayar, buat kamu aja gitu. Karena itu hak itu gitu ya, hak itu asalnya itu harus dikerjakan, harus dilunasi, tapi dia itu bisa dimaafkan kalau yang memiliki hak itu menganggap perlu dikerjakan atau nggak perlu dibayarkan. Nah, problemnya kalau si bayi ini, dia kan memiliki hak untuk disusui selama 2 tahun penuh. Dari dia lahir sampai umurnya itu 2 tahun. Problemnya kita nggak bisa tanya ke bayinya, bayi mau kamu ngizinin ibu nggak untuk nggak nyusuin kamu, kan nggak bisa. Jadi mau nggak mau ya harus disusui selama 2 tahun ini. Selama 2 tahun itu kewajiban orang tua itu menyusui anaknya. Kalau dia nggak mampu menyusui, orang tuanya itu nggak mampu menyusui, maka dia harus mengupai orang lain untuk menyusui anaknya. Nanti kemudian keluarganya akan jadi saudara sepersusuannya. Jadi antara dia sendiri yang menyusui atau orang lain yang menyusui anaknya. Dan itu boleh. Nah, di masa penyusuan ini, ya kan, dari umur 0 tahun sampai 2 tahun, ini masa-masa si bayi itu merekam keadaan. Jadi ini masa yang kadang-kadang kita itu menganggap remeh. Dikira bayi yang nggak ngapa-ngapain itu, nggak dengerin perkataan kita. Dikira bayi yang cuma rebahan yang buat ke matanya buka itu nggak paham apa yang kita kerjakan. Enggak, salah. Semua yang dilihat sama bayi yang dia itu nggak bisa ngapa-ngapain itu, yang cuma bisa rebahan ini, itu semua direkam. Semua yang disaksikan sama dia, ibunya itu ngapain, bapaknya itu ngapain, orang-orang yang di sekitarnya itu ngapain, itu direkam. Terus ibunya ngomong apa, bapaknya ngomong apa, kakaknya ngomong apa, saudaranya ngomong apa, pokoknya di sekitar itu direkam. Ini yang ini yang terjadi ketika kita itu lalai ya, di saat kita itu ngira bayi itu nggak ngapa-ngapain, terus kita itu berbuat sesuatu yang akhlaknya itu jelek, ngomong sesuatu yang buruk, melakukan sesuatu yang jelek. Itu walaupun dia nggak bisa komen bayinya, dia itu ngerekam. Nanti dia akan praktekkan ketika dia itu gede. Dia akan mempraktekannya ketika gede. Makanya ketika, loh, perasaan nggak pernah tak ajarin kayak gini, kok dia tahu? Ya dia ngerekamnya pas bayi dulu. Makanya para ulama itu selalu mewanti-wanti, jangan dikira bayi yang cuma telentang ini, yang buat melek itu susah. Itu nggak ngerekam apa yang didengar, nggak ngerekam apa yang dilihat, semua direkam. Makanya keluarganya harus memberikan apa namanya lingkungan yang Islami, walaupun bayi itu cuma bisa telentang aja. Nah, boro-boro buat jalannya, dia cuma bisa telentang, bangun tidur gitu aja. Tapi semua yang dilihat sama didengar oleh bayi itu direkam. Makanya hati-hati, jangan dikira itu nggak dilihat sama si bayi ya, walaupun dia itu nggak bisa ngomong, nggak bisa menanggapi situasi, tapi dia itu bisa merekam apa yang terjadi di sekitarnya. Pastikan situasinya itu sesuai dengan syariat ya. Kalau enggak, kita yang nyesel ketika gede nanti. Loh, kok anak kita omongannya kasar? Ya, dulu pas dia masih menyusui, kita ngomongnya kasar juga. Atau kita ajak nongki sama orang-orang yang gibah semua ya, ketika gede dia gibah juga, suka gibah, maka remehkan. Kemudian hal yang terpenting juga di masa menyusui itu adalah makanan orang yang menyusuinya. Jadi harus harus dipastikan makanan ibu itu halal, dari mata pencaharian yang halal, terus yang dikonsumsi juga barang halal gitu. Karena yang makan kan ibunya, makanan ibu itu akan berubah menjadi air susu. Air susu ibu itu yang diminum oleh si bayi. Kalau makanannya itu dari uang yang haram, walaupun yang dimakan itu halal, ya nanti akan jadi darah dan daging si bayi. Dan ini lebih susah ngilanginnya daripada kita itu ketika gede makan babi. Ketika gede makan babi, makanan yang kita makan itu nggak jadi tulang sama daging. Ya dia numpang lewat aja. Paling yang jadi apa? Paling yang jadi lemak kita itu cuma dikit ya.
Tapi kalau masa bayi, masa dia itu menyusui, itu semua yang diminum itu jadi tulang sama daging. Makanya ketika orang tua ini dalam masa menyusui kok makan makanan yang haram atau dari hasil mencari duit yang haram, maka kemungkinan si anak itu jadi anak nakal itu lebih besar. Karena dia tumbuh dari daging dan tulang yang haram. Kemudian itu adab menyusui ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertemuan hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadi al-muttasil ila nalim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa ba'da ma yuftam tajiduhu yashtahi aklat ta'ami daiman la yantahi yu'allimuhul akla bil yamini wal basmalah hatman bikullihini wala yubadir qabla akli sahibih wa ya'kulul aisha alladhi bijanibih. Ini adalah adab makan dan minum. Ketika si bayi ini umurnya sudah 2 tahun, maka dia dicoba untuk bisa makan dan minum selain ASI, selain air susu dari ibu. Maka wabak adama yuftom tajidhu yashtahi. Ketika dia itu sudah mulai belajar makan, umurnya itu udah 2 tahun lebih, dia itu akan tajidhu yashtahi. Kita akan menemukan dia itu suka makan. Bayi itu suka makan. Anak kecil yang umurnya itu masih apa namanya, masih 2 tahun, 3 tahun gitu. Dia itu suka banget makan, suka nyemil, suka makan gitu. Aklat to'amida iman layantai. Terus setiap hari itu ya makan. Pokoknya kerjaannya itu nyemil, makan. Dan itu wajar, itu manusiawi. Karena dia kan memang masa tumbuh. Nah problemnya itu di zaman sekarang, kenapa kok banyak kasus itu anak kecil tapi dia udah cuci darah dan sebagainya. Itu lebih ke efek di mana si anak ini dari yang dulunya itu di zaman nggak ada gadget itu. Kita itu kalau main ya lari-larian gitu loh. Lari sana, lari sini, terus kejar sana, kejar sini, naik sana, naik sini kan. Jadi aktif. Apa ya? Energinya itu memang dikeluarin. Maka ketika kita seperti itu terus makan gula-gula yang banyak itu wajar. Maksudnya gulanya itu memang kita konsumsi ya buat untuk lari-larian gitu. Makanya gula itu penting di saat apa namanya kita itu banyak aktivitas. Ya, karena dia yang paling cepat untuk memproses atau membuat energi ya. Nah, problemnya di zaman ini, anak kecil itu mainnya nggak lagi lari-larian. Mainnya jadi di HP. Sedangkan konsumsi gula dia sama kayak konsumsi gula kita dulu. Sama. Sebenarnya nggak ada problem. Anak itu makan permen banyak, itu nggak apa-apa. Ya namanya juga anak suka yang manis-manis ya kan. Suka yang coklat, makan coklat. Nah problemnya itu setelah makan coklat dan setelah makan permen, dia itu harus ngapain? Ya ini problemnya. Karena dia rebahan habis makan gula. Seharusnya setelah makan gula itu, dia itu lari-lari. Ya main sama temennya, sepedahan atau kemana gitu. Manjat mangga, pohon mangga itu kan. Itu baru. Gulanya itu bermanfaat. Tapi di saat konsumsi gula kita sama mereka sama. Tapi cara hidup kita dulu sama cara hidup mereka sekarang beda. Ini yang membuat orang tua itu harus menyesuaikan kadar gulanya. Dan itu kasihan ya. Anak itu ya memang tabiatnya suka yang manis-manis. Maka seharusnya yang dikontrol itu bukan makanannya, tapi cara berak. Maksudnya udahlah di apa namanya depan HP aja, depan TV aja gitu. Ini yang harus dihindari sebenarnya, bukan makan gulanya. Makan gulanya bagus-bagus aja. Makan jajan yang manis-manis itu nggak apa-apa. Tapi setelah itu dia harus aktif atau apa gitu. Jadi seperti itu lari-lari kayak anak-anak biasa gitu. Maka harus dikondisikan ya, harus dikondisikan.
Jadi nggak ada salahnya sebenarnya sama minuman bergula-gula itu. Dari dulu kita minum itu juga. Tapi kan habis itu lari-lari. Habis itu main bola. Jadi nggak apa-apa. Cuman aktivitasnya aja yang harus diperbanyak. Jangan biarkan anak itu berlarut-larut di depan gadget ya. Karena itu buruknya ya di kesehatan dia juga. Jadi nggak gerak. Anak itu harus sering gerak. Kalau kalau sejak kecil aja dia mager ya, kita bisa yakin ketika gede lebih mager lagi. Orang masih anak kecil aja dia mager, apalagi kalau udah dewasa ya. Itu magernya tingkat dewa udah. Maka hati-hati. Itu. Jadi tabiat anak itu aklut to'am iman la yantahi. Jadi apa namanya? Makan terus ya dia itu. Yu'allimul akla bil yamini. Karena si anak itu suka makan, maka waktunya kita itu untuk mengajari dia adab-adab makan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama apa? Yu'allimuhul akla bil yamin. Jadi kalau makan itu pakai tangan kanan. Jadi harus dibiasakan sejak kecil. Bahwasanya kalau makan itu pakai tangan kanan. Kalau dia itu nyoba pakai tangan kiri, ya kita ganti ke tangan kanan. Nggak boleh. Gitu. Wal basmalah hatman bikullihi ini. Setiap memulai sesuatu, kita suruh anak kita itu mengucapkan basmalah. Sebelum makan, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diucapkannya harus keras ya. Jangan disamakan sama orang dewasa. Orang dewasa dia mau baca lirih pun nggak apa-apa. Tapi kan anak kecil harus dibiasakan keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru makan. Terus nanti mau berangkat sekolah, bismillah dulu, bismillah sebelum pakai sepatu, bismillah dulu. Jadi diajari sebelum mengerjakan sesuatu yang sifatnya baik-baik itu untuk membaca bismillah dulu, terutama sebelum makan dan minum. Sebelum makan bismillah dulu, sebelum minum bismillah dulu. Nanti hal-hal yang sifatnya baik yang lainnya juga seperti itu. Contohnya sebelum pakai baju bismillah dulu, ya kan? Sebelum pakai sepatu bismillah dulu. Nah, sebelum pergi sekolah bismillah dulu. Jadi gitu. Diajari agar terbiasa nanti ketika udah gede sama lafaz bismillah itu sudah terbiasa. Qal wala yubadir qabla akli sahibi. Kemudian di sini disinggung salah satu dari adab makan adalah wala yubadir qabla akli sahibi. Nggak boleh makan dulu sebelum yang lebih tua itu makan. Jadi kalau misalnya kita itu lagi makan bareng nih, orang tua sama anak. Kalau si orang tua, kalau ayah dan ibu itu belum makan, belum belum ngambil makanan, anak nggak boleh mulai. Nah, itu diajari seperti itu. Jadi didahulukan yang dewasa dulu. Jangan yang dewasa belum ngambil makanan, si anak udah ngambil sana sini sana sini. Didahulukan yang gede dulu. Makanya wala yubadir qobla akli sohibi. Nggak boleh mendahului untuk makan sebelum yang punya makanan itu makan. Atau yang punya makanan mempersilahkan untuk makan. Ini hal yang sepele, tapi ini nanti akan merembet ke hal yang lebih besar di saat apa namanya si anak ini tahu bahwasanya kita itu sebelum melakukan sesuatu harus mendahulukan orang tua terlebih dahulu. Sehingga rembetnya nanti kalau jalan berarti orang tua jalan di dulu, ya kan? Kalau mau masuk apa namanya mau masuk mobil ya orang tua dulu, kita belakangan gitu. Jadi lama-lama kita jadi paham bahwasanya oh berarti dalam Islam itu kita itu harus mendahulukan yang lebih tua dulu gitu. Basicnya itu dari makan itu. Ya karena aktivitas anak itu awalnya adalah dari makan. Makanya dari awal paragraf kan disebutkan bahwasanya inti dari anak kecil itu makan. Maka kita itu kesempatan kita untuk menanamkan syariat Islam itu ya dimakan itu. Ketika kita ajarin yang serius-serius misalnya. Nah, nanti kalau misalnya sebelum apa namanya naik kendaraan, bapak dan ibu harus naik dulu nih. Itu nggak mudeng dia. Dia nggak masuk. Masih belum paham. Itu untuk apa belajar kayak gitu. Tapi ketika diajarinya dalam
aktivitas yang selalu dia kerjakan dan yang penting dia kerjakan yaitu makan, dia akan paham hal-hal lainnya itu di belakang gitu. Oh alah, berarti kita harus mendahulukan yang lebih tua. Oh alah, kita harus membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu yang bagus. Oh, dan lain sebagainya. Awalnya dari mana? Dari adab makan gitu. Makanya kenapa kok ulama itu selalu membahas adab makan ketika membahas apa namanya pendidikan anak usia dini? Ya karena kerjaan anak itu makan gitu. Dia nggak paham yang lain, belum paham gitu. Maka kalau adab makan dan minum si anak udah beres, maka yang lain itu biasanya akan ngikut gitu. Biasanya akan ngikut. Kalau waya kulul aisyal ladzi bijanibih, diajari kalau makan itu yang deket-deket dulu. Ya, selama lauknya itu sama, misalnya dia lauknya tempe semua, maka diambil tempe yang paling dekat, jangan tempe yang paling ujung. Nah, selama kalau lauknya sama. Beda kalau misalnya di piring itu, di meja itu, di ini ada lauk tempe, itu ada ayam goreng, itu ada terong goreng, gitu apa. Nah, kalau kayak gini ya silahkan dipilih yang disuka. Tapi kalau lauknya sama, ambil yang paling dekat sama aja. Ngapain ngambil yang jauh gitu kan. Jadi diajari seperti itu. Itu nanti dampaknya ke anak itu ketika dewasa, dia itu nggak mengambil sesuatu yang jauh dari dia. Dia akan mengambil sesuatu yang dekat aja. Maksudnya hal-hal yang dia itu bisa raih, yang dia itu yakin bisa raih, dia itu akan memprioritaskan yang itu daripada dia itu mencoba sesuatu yang jauh, yang planning dia itu belum nyampe ke situ ya. Atau dia itu nggak yakin dia itu sukses atau enggak. Terus dia nyoba yang jauh padahal ada hal yang dekat yang dia itu kalau kerjakan itu pasti sukses gitu. Itu merembetnya ke itu ketika gede nanti. Itu padahal ujung apa berawal dari makan ya. Berawal dari makan. Makanya jangan jangan menyepelekan adab makan ya untuk anak yang baru mulai makan khususnya di umur 2 tahun sekitar 2 tahun lebih ya. 2 tahun 3 tahun gitu. Nazom ini diambil dari hadis sebenarnya ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Amri ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu. Bahwasanya suatu saat Amr bin Salamah radhiyallahu anhu salah satu sahabat ini itu umurnya itu masih kecil dulu menceritakan dulu waktu beliau masih kecil ya. Lalu beliau itu kuntu kuntu gulaman fi hijri Rasulullah SAW fakanat yadi tatishu fi sofah. Jadi tangannya itu ketika makan bareng itu kemana-mana. Biasalah anak kecil ya kan. Ngambil sana gitu. Jadi Amr bin Abi Salamah itu nyeritain kayak gitu. Dulu itu saya kayak gitu, ngambil makanan dari mana-mana di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW itu berkata kepadaku, Faqala ali Rasulullah SAW, ya gulam, nak, gitu. Samillah ta'ala. Sebelum makan, baca basmalah dulu. Wakul biyaminika. Kalau mau makan, ambil pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Wakul mimma yalika. Dan makanlah dari sekitarmu. Jangan tangannya kemana-mana. Itu bagaimana Rasulullah SAW mendidik sahabat yang masih kecil adab makan. Dan itu adab makan itu pasti akan membekas sampai gede. Adab makan yang kita ajari di anak yang umurnya itu masih 3 tahun, masih 2 tahun, itu dia akan melekat sampai dia itu besar. Buktinya Amr bin Salamah ya, Amr bin Abi Salamah ketika meriwayatkan hadis ini, dia masih ingat dulu waktu masih bocil. Waktu masih bocil tangannya kemana-mana kemakan terus dibilang sama Rasulullah ya gulam apa samillah wakul biyaminika wakul mimma yalik. Nah, kan dari hadis ini ulama mengambil kesimpulan bahwasanya jangan meremehkan pendidikan adab dan akhlak Islami ketika makan dan minum seorang anak di usianya itu masih usia belia ya usia 2 tahun atau 3 tahun gitu di mana dia itu mulai makan dan minum selain air susu ibu. Qala an-nadhim rahimahullahu taala wa yamdagul luqmata madgon muhkama
Wala yusari' au yuwalil luqama. Ini tentang apa namanya? Makannya itu sendiri. Jadi wayam dogul luqmata madgon muhkama. Kita harus ajari si anak itu kalau mengunyah itu dikunyah dengan bagus. Jangan mentang-mentang ibunya sibuk, ya kan? Nak cepet makan nih, lep-lep didulang gitu, cuk gitu. Belum selesai ngunyah dimasukin lagi, belum selesai ngunyah dimasukin lagi. Gara-gara ibunya mau pergi apa namanya arisan ya kan? Ini nggak boleh kayak gitu. Jadi biar ya konsekuensi ya. Dulang anak atau apa namanya ngasih makan anak itu nyuapin anak itu waktunya lama. Harus diajari ngunyah itu yang beneran ngunyah, jangan sekedar telan nggak dikunyah gitu. Harus diajari dikunyah yang bagus. Wayam dauluk matamatikon muhkamah, diajari ngunyah itu beneran dikunyah sampai lembut gitu yang dimakan itu. Wala yusari au yuwalil luqama. Jangan ibu atau bapak itu ketika apa namanya? Ketika menyuapin anaknya itu cepet-cepetan biar cepat selesai makannya. Enggak. Wala yusari, jangan terlalu terburu-buru. Yuwalil luqama sehingga anaknya itu belum selesai ngunyah harus nelen makanannya gara-gara ibunya udah ngasih sendok lagi gitu. Anak itu gimana ya? Anak itu nggak mungkin protes gitu. Maksudnya kelihatannya sih udah selesai ngunyah, tapi sebenarnya dia itu harus memaksa dia itu nelen gara-gara ibunya udah ngasih sendok lagi gitu. Ya kan? Makanya jangan kayak gitu. Dilihat anaknya itu udah selesai ngunyah belum. Jangan terburu-buru gitu. Dan itu udah konsekuensi. Nanti dampaknya itu malah di apa namanya kesehatan dia karena anak ini ketika masih kecil kan organ lambungnya itu nggak semaksimal ketika dia itu udah gede. Ketika kecil itu dia itu prosesnya lebih lama. Makanya ketika ngunyahnya itu harus lebih bagus. Ngunyahnya itu harus lebih lembut. Agar ketika masuk ke perut ini, perut itu nggak kaget ya dengan makanan yang ditelan sama si bayi ini gitu. Makanya nggak boleh cepat-cepat, nggak boleh cepat-cepat. Itu tentang mengunyah makanan ya dan ketika apa namanya menyuapin si anak itu. Qala Nadim rahimahullah taala wa ya'kulul yabis minat ta'ami ta'alluman bahtan bila idami. Nah, setelah ini kita akan masuk bab-bab yang lebih ke tasawuf ya. Bahwasanya anak itu sejak bayi, ya, bukan sejak kecil lagi, sejak bayi, sejak dia lahir, jangan dibiasakan sesuatu yang mewah. Kalau kita tanya, boleh nggak anak itu pakai cincin emas? Boleh. Secara hukum fikih boleh. Tapi secara hukum tasawuf, itu makruh. Bahkan bisa jadi nggak boleh. Kenapa? Kita itu nggak boleh membiasakan anak itu ketika bayi sudah menikmati keindahan dunia. Nggak boleh. Kenapa? Agar ekspektasi dia ke dunia itu nggak terlalu tinggi. Orang kalau kebiasaan hidup susah, itu ketika hidup hidup nyaman, itu dia syukurnya itu bakal tinggi. Ketika dia itu kebiasaan hidup susah. Tapi kalau dia kebiasaan hidup Oh ya. nyaman, kemudian tiba-tiba susah, itu lebih ngeri. Itu ngeri ya. Mungkin dia bukan hanya kufur nikmat, mungkin bisa murtad ya. Makanya kita itu harus menurunkan ekspektasi dari si bayi dulu. Bahwasanya hidup di dunia itu nggak enak. Jangan begitu lahir, wah bajunya itu satu lemari. Belum lahir aja bajunya udah lemari itu. Ada baju warna merah, kuning, hijau, ini saya kayak pelangi. Gitu. Yang lengan panjang, lengan pendek, padahal belum lahir itu si bayi. Akhirnya apa? Akhirnya ekspektasi dia ke dunia itu tinggi. Kok tiba-tiba di tengah jalan dia diberikan ujian sama Allah. Lihat bentuk orang dewasa saat ini. Kok saya diberi ujian gini, padahal saya soleh. Kok Allah nggak peduli sama saya?
ini dampak dari dia itu dimanja sejak kecil. Makanya dari kecil kita harus memberitahu secara tersirat bahwasanya hidup itu nggak enak. Hidup itu cuma sebentar, hidup itu nggak enak, nggak usah nyari keenakan di dunia. Sejak bayi kita harus ngerti. Makanya jangan dikasih kalung, jangan dikasih cincin, jangan dikasih perhiasan. Nggak boleh, anak kecil udah kasih anting-anting. Kalau gede dia udah jadi ini flexing gitu. Makanya ketika kecil nggak usah dikasih anting, nggak usah. Biarin gitu aja polos-polosan gitu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana baju anak kecil ya. Makanya buaya kuliah bisa minato. Salah satunya ada makanan. Jangan dibiasakan makan makanan yang dia itu enak-enak terus. Sekali-kali makan makanan itu yang makan orang makanan orang miskin. Nah, misalnya nasi jagung, gitu. Nasi jagung tok nggak pakai lauk. Terus tiwul, ya. Oh makanan orang miskin ya, gaplek, gitu. Ketela, gitu. Jadi makanan-makanan orang miskin, ketela rebus itu. Makanya jangan dibiasakan makanan itu yang enak-enak gitu. Ketika kecil, jangan. Ya. Ta'alluman bahtan bila idami. Kadang-kadang kita itu kalau ngasih makan ke anak, nggak pakai lauk. Ta'alluman bahtan bila idami. Agar nggak terproses dalam kepala dia bahwasanya makan itu perlu lauk. Makan itu nggak harus perlu lauk. Jadi makan pun nggak harus 4 sehat 5 sempurna. Jadi kadang-kadang kita ngasih makan tuh nasi aja. Ya, atau nasi sama sayur, nggak ada lauknya, nggak ada tempe, nggak ada ikan, nggak ada ayam, nggak ada. Kadang-kadang nasi sama tempe gitu aja. Jadi dibiasakan makan tuh yang basic-basic gitu. Jangan udah masih bayi dikasih makan tuh lauknya banyak. Ada ini, ada suiran ayam, ada tempe, ada tahu, ada apa. Itu nggak Islami banget. Nanti, karena dia akan merekam situasi itu ya. Ingat bayi ini dia akan belajar dunia, belajar tentang dunia. Ketika masih kecil dia udah dinikmati dengan banyak makanan yang macam-macam ini. Nanti ketika gede dia akan membayangkan dunia itu ya gitu. Dunia itu isinya kenikmatan. Dan saya harus mencari kenikmatan itu gitu. Akhirnya dia akan termotivasi ke dunia lebih banyak daripada dia termotivasi ke akhirat demi mencari lauk yang macam-macam tadi, ya kan? Dan kita nggak tahu ya dulu nanti rizkinya si anak itu waktu gede itu bisa beli lauk yang banyak atau dia itu qadarullah rizkinya itu yang apa namanya miskin, kan kita nggak tahu. Maka ketika kita biasakan dia hidup miskin, ketika kaya ya udah dia akan terus bersyukur kepada Allah karena dari kecil udah biasa miskin ya. Tapi kalau kita latih sejak kecil itu hidupnya orang kaya, itu bahaya kalau tiba-tiba dia itu rizkinya miskin. Itu ngeri lah. Orang yang kalau kebiasaan kaya terus miskin itu jatuhnya itu kayak jatuh banget gitu. Daripada orang yang dari dulu miskin terus gitu. Jadi hati-hati ya. Ta'aluman bahkan bila idami. Kita harus ajarkan makan itu tanpa lauk kadang-kadang ya. Qala Nazim rahimahullah ta'ala hinan fahinan fil asyai wal goda kailayal ida mahatman abada. Jadi hinan fahinan. Kadang-kadang ada lauknya, kadang-kadang makan itu nasi aja, kadang-kadang nasi sama sayur. Tapi biasakan ketika kecil itu jangan kasih lauk itu yang macam-macam. Minimal satu udah. Kalau misalnya kita itu mau ngasih lauk itu tempe, ya udah tempe aja. Nanti kalau mau tahu, besoknya lagi. Jadi jangan tahu tempe, perkedel semua ada di meja. Ingat ini masa merekam ya. Dia itu masa merekam gambaran dunia ya. Waktu anak itu masih kecil. Beda kalau udah gede ya. Udah gede mau ngasih lauk prasmanan pun nggak no problem.
Tapi ini masalahnya masih kecil. Masih kecil tuh masa dia itu ngerekam situasi ya. Makanya kadang dikasih lauk, kadang enggak gitu. Buat anak yang masih kecil ya. Kaila yarol ida mahatman abada. Agar terprogram di otak dia bahwasanya makan itu enggak harus pakai lauk. Ini penting ya. Makan itu enggak harus pakai lauk. Makan itu tujuan kita makan itu untuk menyambung hidup, menyambung nafas, bukan untuk menikmatinya. Ini pelajaran tasawuf dari yang kita ajarkan secara tersirat dari makanan kepada anak. Kalau kita jelasin pakai tasawuf, pakai ilmu ini ya enggak dia enggak mau denger juga. Tapi kalau kita jelaskan pakai praktek, dia itu bakal ngeh gitu. Makanya kan pendidikan di usia dini kayak PAUD gitu kan isinya kan praktek semua, nggak ada teorinya ya kan. Jadi gurunya itu ngajarin langsung ke praktek. Karena anak itu nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajari pakai lisan itu nggak bisa, harus diajari pakai amalan dipraktekkan langsung, nggak perlu teori anak itu. Makanya agar kita itu mendidik anak bahwasanya makanan itu nggak perlu lauk, kita harus kadang-kadang ngasih lauk, kadang-kadang nggak. Nah, dia nanti paham sendiri bahwasanya makan itu nggak perlu lauk. Tapi kalau setiap hari itu kita kasih lauk, tiba-tiba kita itu lagi nggak ada duit atau malas masak, nggak ada lauk, dia akan protes. Pak, kok nggak ada lauknya? Nah, gitu. Lah, emang siapa siapa yang wajibin lauk di makanan? Nggak ada. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok anak bisa minta lauk? Ya karena dia sejak kecil dibiasakan makan sama lauk. Makanya hidup itu gitu. Hidup kita itu tujuannya untuk akhirat. Iya kan? Mau hidup kita itu enak, mau hidup kita susah itu nggak penting. Yang penting bagaimana kita mempersiapkan bekal menuju akhirat. Ketika kita itu dibiasakan sejak kecil, hidup itu enak, maka image yang terekam di kotak kita ini, hidup kita itu harus enak sampai mati. Jangan sampai nggak enak. Gitu. Kan salah cara pikir kayak gitu kan salah. Akhirnya nanti menghalalkan yang haram demi hidup enak. Harus nyari duit walaupun haram agar dia bisa makan enak, biar hidup enak. Kan merembetnya ke situ nanti. Makanya harus dibiasakan sejak kecil itu makan itu nggak perlu lauk. Hidup itu nggak perlu enak. Yang penting tetap bisa ibadah, tetap bisa nyari bekal buat akhirat. Itu inti dari hidup itu gitu. Inti dari makan itu biar kita bisa menyambung nafas kita aja. Gitu. Ada lauk, nggak ada lauk, ada susu, nggak ada susu, ada daging, nggak ada daging. Itu nggak penting. Yang penting bisa ngelanjutin hidup kita gitu. Pelajaran yang mau kita ajarkan ke anak itu kayak gitu. Kalau kita ceramain nggak akan paham. Harus dipraktekkan, ya. Harus dipraktekkan. Qala Nadim rahimahullah taala wa ayyujannibuhu fununa zina wa jumlatal malabizir rozina. Kemudian Nadim memasuki pembahasan yang lain ya, selain pendidikan di makanan si anak. Sebenarnya ada beberapa adab yang lain yang juga harus diajarkan kepada si anak ya, yang umurnya itu masih 2 tahun dan 3 tahun. Di masalah makan yang belum disinggung sama Nadim di sini, salah satunya adalah membiasakan untuk gemar berbagi makanan. Jadi kalau punya makanan itu jangan dimakan sendiri. Terutama kalau dia itu punya kakak, ya punya adik yang umurnya itu nggak jauh-jauh. Diajari makan itu berbagi. Ya, berbagi dari makanannya, bukan berbagi dari meja makan. Kalau dari meja makan udah biasa, itu ngambil sendiri di meja makan. Bukan gitu. Maksudnya makanan yang dia makan itu gimana caranya dia itu mau berbagi ke adiknya, mau berbagi ke kakaknya. Jangan dimakan sendiri, jangan dianggap ini harusnya miliki gitu. Untuk mengajari dia bahwasanya dunia yang kita miliki itu harus kita kasihkan ke yang lain juga karena rizki rizki yang kita miliki itu, uang yang kita miliki itu mungkin ada
rezeki yang orang lain yang ada di kita gitu. Jadi untuk mengajari anak itu ketika gede gemar gemar sedekah, gemar infak dan sebagainya, dari kecil udah kita biasakan berbagi makanan. Karena hartanya si anak itu cuma makanan. Anak itu nggak mikir sama hal-hal yang lain ketika baru selesai menyusui ya. Itu yang yang dia pikirkan harta yang dia miliki itu ya makanan dia. Kalau kita bisa berhasil membuat dia itu bisa berbagi sama temennya, berbagi sama orang tuanya. Jadi dia berbagi sama orang tuanya itu. Bu, ini dicuil buat ibunya gitu. Itu berarti sukses. Kita mendidik anak kita itu jadi orang yang gemar berbagi di gedenya nanti ya. Walaupun dia itu masih di level berbagi makanan yang ya dari ibunya juga makanannya ya. Itu salah satu adab makanan yang mungkin belum disinggung sama Nadim di sini. Kemudian di sini nanti masuk ke pembahasan yang lain yaitu apa namanya? Tentang baju ya. Qal wa ayyujannibhu fununaz zina. Hendaknya bagi orang tua untuk menjauhkan dari anak-anak itu hal-hal yang sifatnya zina, perhiasan. Nggak boleh. Baju itu nggak boleh pakai apa namanya harir, nggak boleh pakai sutra. Nggak boleh anak itu dikasih baju yang terbuat dari kain sutra. Nggak boleh anak itu dikasih jam tangan, nggak boleh. Anak itu juga nggak boleh dikasih gelang. Anak itu nggak boleh dikasih cincin. Anak itu nggak boleh dikasih apa namanya anting-anting. Jangan, masih kecil. Kalau dibolongin buat anting-anting nggak apa-apa. Tapi untuk mangkeknya nunggu ke pas gede. Jangan pas kecil langsung dikasih. Wa ayyujannibhu fununaz zinah wa jumlatal malabisi rozinah. Ar-rozinah itu adalah yang bagus. Maka baju itu kalau anak bagusnya itu yang polos-polos saja. Jangan dibiasakan baju anak itu warna-warni. Ada gambarnya buahnya gitu. Bajunya yang polos-polos saja. Bajunya standar gitu. Jadi bukan baju yang meriah gitu. Itu kata ulama seperti itu. Wa ayyujani bufuna zinah wa jumlatal malabizir rozina. Jadi bajunya itu pertama nggak boleh terbuat dari sesuatu yang mahal. Kayak sutra, kain sutra. Terus dia juga nggak boleh bentuknya itu bentuk mewah. Ini ada anak kecil dikasih dandan itu kayak putri itu loh, kayak apa ratu itu. Bajunya itu, wah itu desainnya itu berlipat-lipat gitu, berlapis-lapis kayak kayak bajunya ratu kerajaan ini. Padahal masih kecil. Gunanya itu apa? Biar unyu-unyu gitu, biar kayak boneka Barbie gitu. Itu nanti dampaknya ke gede ya. Ketika dari kecil kita pakai kan baju ya baju ratu ya, bajunya yang desainnya itu muluk-muluk itu. Ada itu yang ada kayak terbang-terbang itu kan. Pokoknya baju cewek yang ini loh, yang aneh-aneh itulah. Itu ketika gede, nanti dia akan terbiasa dandan. Dia akan terekam di otak dia kalau pakai baju itu harus yang stylish. Pakai baju itu harus yang stylish. Maka ketika dia suruh pakai baju yang kalem-kalem aja, dia bakal susah, dia akan nolak. Kenapa sejak kecil kita ajari bajunya kayak gitu? Makanya membiasakan anak pakai jilbab itu ya dari kecil. Jangan dibilang masih anak kecil, nggak apa-apa lah nggak pakai jilbab. Ya nanti ketika gede nggak pakai jilbab ya jangan sedih. Karena sudah dari kecil dia dididik sama anaknya nggak pakai jilbab, sama ibunya nggak pakai jilbab. Dengan alasan masih kecil. Ingat ya, dia itu walaupun masih kecil, dia akan merekam apa yang dikasihkan sama orang tuanya gitu loh. Apa yang dipakai itu direkam. Oh, kita itu pakai baju itu harus baju yang gini loh, gitu. Makanya walaupun anak kecil nggak boleh pakai rok pendek, nggak boleh. Walaupun anak kecil nggak boleh pakai celana pendek, nggak boleh. Wah, masih anak kecil, nggak apa celananya itu di atas lutut, nggak apa-apa. Kan anak kecil. Ya nanti kalau udah gede, dia pakai celana pendek, jangan protes. Ketika udah mukallaf.
dosanya dosa jariah si orang tua karena udah membiasakan anak dari kecil buka aurat, ya kan? Makanya walaupun di masa kecil itu hukumnya nggak wajib menutup aurat, ya kan? Tapi dia itu hukumnya sunnah. Sunnah itu perintah ya, bukan bukan kita itu kadang mendengar apa hukumnya nutup aurat buat anak yang masih bayi. Sunnah. Otak yang kita pikirkan itu sunnah itu harus ditinggalkan. Padahal sunnah itu kan perintah juga. Perintah tapi nggak tegas. Artinya, ya kalau di masa ada di beberapa saat nggak apa-apa lah dia nggak pakai sesuatu yang nggak menutup aurat. Tapi kan mayoritas dia harus diusahakan menutup auratnya walaupun masih bayi. Nah, jangan dibiasakan pakai celana pendek, rok pendek, ya kan. Apalagi cewek pakai kaos pendek itu, apa pakai apa namanya kaos dalam tok itu buat lari-lari kemana-mana. Padahal cewek ya kan. Itu nggak boleh kayak gitu. Harus dibiasakan dari kecil ya. Wal wa ayyujannibhu fununaz zinah wa jumlatal malabisir rozinah. Jadi dijauhkan dari perhiasan, dijauhkan juga dari pakaian-pakaian yang indah-indah. Anak-anak itu nggak perlu pakaian indah. Biar pas gede dia nyari duit sendiri, terus beli baju terserah dia. Waktu kecil kita nggak boleh didik kayak gitu. Kalau Nadim rahimahullah ta'ala wa yaksuhu launa bayadil kutni hatta bihi an ghairi yastagni. Jadi membiasakan anak itu dipakaikan baju putih untuk anak laki-laki ya. Wa yaksuhu launa bayadil kutni untuk anak laki-laki dibiasakan pakai baju yang putih. Baju putih itu dia itu memiliki apa namanya salah satu ciri khas yang nggak dimiliki baju lain. Ketika kita pakai baju putih, kita itu selalu berusaha untuk gimana nggak kotor. Beda sama ketika kita itu pakai baju yang nggak putih. Sehingga dia itu akan terbiasa lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Kalau dia itu pakai baju putih. Ingat, nah ini pakai baju putih ya. Jangan jangan mainan yang macam-macam nanti kotor gitu. Dia kan berusaha memahaminya gitu. Oh iya ternyata kotor beneran ya habis main gitu. Oh kan dibilangin kotor kan. Jadi dibiasakan pakai baju putih agar dia paham bahwasanya baju terbaik bagi seorang laki-laki itu warnanya putih. Sehingga ketika dia itu sholat pakai baju putih, nanti Jumatan pakai baju putih itu tidak terbiasa. Jadi nggak stylish orangnya itu. Kita itu pakai baju itu salah satu niatan pakai baju kita itu menutup aurat dan ibadah. Karena Rasulullah suka baju putih ya kita ikut baju putih. Makanya harus dibiasakan. Wa yaksuhu launa bayadil kutni. Hatta bihi an ghairi yastagni. Pertama, baju putih itu dia itu biasanya lebih murah daripada baju yang warna-warni. Ya karena dia template ya warna putih. Ya, sedangkan kalau dia itu warna-warni dan sebagainya, ya itu kan butuh biaya lebih ya kan. Makanya hatta bi an ghairi yastagni. Kalau dia itu sudah terbiasa pakai baju putih, kalau tiba-tiba dia pakai baju yang warna-warni, dia akan bersyukur. Tapi kalau kita dari awal biasain baju warna-warni, pas dia cuma punya baju putih doang, dia akan nyesel, dia akan komplain. Ah, baju anak cuma putih aja gitu. Nyarilah baju yang lain, masa baju cuma putih tok. Loh, apa salahnya baju cuma putih aja gitu. Rasulullah itu bajunya putih semua gitu. Jadi harus kita biasakan yang paling basic dulu bahwasanya baju itu nggak harus berwarna. Itu yang pengen kita ajarkan ke anak bahwasanya baju itu nggak harus berwarna. Baju itu nggak perlu desainnya yang muluk-muluk. Yang penting dia nutup aurat. Intinya itu. Percuma baju bagus tapi nggak nutup aurat. Itu sama aja kayak nggak bajuan gitu. Nggak baju. Qala Nazim rahimahullah taala wa in talab mankushan au mulawanan yaqulu dzaka lin nisa'i lana. Kalau anak laki-laki ya kan kita kasih baju putih polos gitu kan. Terus dia minta baju yang motifnya itu aneh-aneh, mankushan itu
ada gambar-gambarnya, terus gambar apa namanya desainnya itu unik-unik gitu kan. Au mulawanan atau dia itu warna-warni. Kata si putih dia mintanya yang warna-warni. Maka kita nasihati ya Pak, yakul dzakalin nisa ilalana. Itu pakaian cewek, bukan pakaian cowok. Maka dari kecil kita harus ngasih edukasi ke anak secara praktek bahwasanya laki-laki itu punya style bajunya sendiri. Cewek itu punya style bajunya sendiri. Nggak boleh laki-laki pakai baju ala cewek-cewek. Nggak boleh cewek-cewek pakai baju ala laki-laki. Ya kan? Makanya nggak boleh cewek itu nggak pakai jilbab kalau keluar. Karena kalau nggak pakai jilbab kalau keluar, itu namanya cowok. Sejak kecil udah dibiasain gitu. Nah, kalau keluar cewek itu pakai jilbab lah gitu. Sehingga nanti terprogram, oh berarti harus pakai jilbab kalau keluar. Oh, cewek itu bajunya itu harus pakai rok gitu kan. Ya kan? Ya, laki-laki ini bajunya itu baju yang strong-strong gini ya. Eh, Pakai celana gitu kan. Pakai ini pokoknya kita ajarkan baju yang berbeda antara anak kita yang laki-laki sama anak kita yang perempuan gitu. Harus kelihatan ceweknya gitu loh. Dengan pakai jilbab atau pakai baju yang ala cewek gitu ya laki-laki tentunya baju yang ala cewek ini juga baju yang menutup auratnya disunahkan untuk menutup aurat walaupun dia itu masih bayi ya walaupun masih bayi. Qal libasa ahlil fiski wa takhnithi wa ahmakin wa fajirin khabithi. Kita juga nggak boleh memberikan baju yang dia itu stylenya orang nakal. Contohnya masih kecil dikasih celana jeans, celana yang bolong-bolong itu. Ini kan bajunya orang nakal. Sejak kecil itu diajarin pakai sarung. Bajunya orang-orang soleh. Gitu. Pakai sarung. Kalau enggak ya celananya celana panjang yang agak lebar gitu kan. Masih kecil celananya kuotat gitu. Nanti kalau udah gede dia jadi terbiasa pakai model-model kayak gitu. Maka nggak boleh ya. Jangan dipakaikan stylenya orang-orang fasik, orang-orang maksiat, orang-orang nggak jelas gitu ya. Nggak boleh dibiasakan pakaian-pakaian orang-orang nakal ya. Dibiasakan sejak kecil itu pakaian orang-orang yang soleh. Dia bergaul sama ibu-ibu yang soleh-solehah gitu kan. Kalau anaknya cewek, bajunya ibu-ibu solehah itu kayak gini gitu kan. Jadi tahu apa apa ngikut ya anaknya itu akan terprogram oh baju cewek itu kayak gini gitu. Nah laki-laki ya sama apa namanya ahi-ahi ya kan sarungan ya baju itu pakai jubah gitu ini baju ulama itu dibiasakan kayak gitu jangan dikasih bajunya anak-anak yang nakal nanti akan terprogram di otaknya salah nanti ya qala an-nadhim rahimahullahu taala wala yuna'am jismuhu bimalbasi tulal mada wala firashin amlasi bal kullu ma kanat bi khusyunah wa innahu akhafu lil maunah yusallibul a'da wa la yubali bil masyi aw bisail a'mali. Jadi wala yuna'am jismu bimal basi. Jadi jangan dibiasakan tubuhnya itu dibuat nyaman dengan bajunya. Jadi baju itu ya secukupnya aja gitu, nggak usah yang ada syalnya gini apa gitu. Nggak perlu. Ya baju yang penting nutup aurat kayak orang soleh itu udah cukup. Tulal mada wala firashin amlasi. Jadi nggak apa-apa dikasih baju nyaman itu nggak apa-apa. Misalnya pas dingin ya dikasih jaket yang ada syalnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau waktu biasa ya nggak usah dipakai. Makanya artinya kondisional ya. Kita ngomongin di hal yang standar ya. Di mana nggak kondisional ya. Di saat standar dia, di saat kehidupan sehari-hari dia, jangan dipakaikan baju yang terlalu nyaman ya. Wala firashin amlasi. Jangan ketika kecil itu dibiasakan tidur di kasur yang empuk. Sekali-kali tidurnya itu di atas lantai.
Cuma alas sama sejadah itu doang. Tidurnya di karpet. Gitu. Dibiasakan. Jangan setiap tidur itu harus di kasur. Ya. Kal yusallibul a'da wala yubali bil masyi au bi bal kullu ma kanat bi khusyunah fa innahu aqaffu lil maunah. Setiap yang dia itu khusyunah. Khusyunah itu kasar, khusyunah itu keras. Fa innahu aqaffu lil maunah, maka sejatinya dia itu biayanya lebih ringan. Kita itu kalau tidur di atas lantai sama tidur di atas kasur, kan kalau kita itu mau tidur yang empuk di atas kasur, kita butuh biaya untuk beli kasur. Kalau kita itu mau tidur yang empuk di atas yang lebih empuk lagi kayak spring bed misalnya, kita butuh duit lagi untuk beli spring bed gitu. Artinya sesuatu yang kasar itu biasanya murah. Ya lantai, tinggal tidur di lantai aja. Atau beli tikar ya, yang murah-murah itu. Atau di atas sajadah yang kita punya aja. Nggak usah beli kasur, nggak usah beli spring bed gitu. Jadi setiap yang kasar itu biasanya akhofu lil maunah. Kita sendiri dimudahkan karena membiayain anak itu nggak mahal karena nggak harus beli kasur, ya kan? Dan anak itu juga terdidik dari kecil bahwasanya hidup itu nggak selalu bahwasanya tidur itu nggak harus di atas kasur. Jadi tidur itu nggak harus di atas kasur itu jadi bahan pendidikan. Kalau kadang-kadang tidur itu ya di atas lantai, kadang-kadang itu ya di atas pet, kadang-kadang di atas sajadah gitu kan, kadang-kadang di atas kasur gitu. Agar kita itu ingin mengajari si anak bahwasanya tidur itu nggak wajib di atas kasur gitu. Yusallibul a'da wala yubali bil masyi au bisail a'mali. Dampak buruk dari anak yang selalu tidur di kasur itu mageran. Merasa bahwasanya kok nyaman ya di atas kasur. Akhirnya nggak mau gerak. Makanya nilai plus kita tidur di atas karpet itu kita itu nggak mau tidur lama-lama, betul nggak? Kita pasti berasa tidur 2 jam itu udah pegel-pegel ya. Ya makanya bangun ngaji terus baca kitab. Makanya ulama itu kenapa kok nggak ada kalau ulama kita itu tidur nggak di atas kasur? Karena takut terlalu nyaman buat tidur. Malah bagusnya tidur itu di lantai, di karpet, di tikar gitu, biar cepat bangun tidurnya. Tidur kan tugasnya itu untuk merefresh tubuh kita kan, nggak perlu lama-lama. Sebentar aja badan kita pegel-pegel, bangun lagi kita aktivitas lagi, ibadah lagi, thalabul ilmi lagi gitu. Makanya kita ingin mengajarkan seperti itu, bahwasanya jangan lama-lama tidur. Cepet bangun loh gitu. Kalau kita buat tidurnya di kasur, dia akan nyaman PW di atas kasur, nggak gerak-gerak, nggak kemana-mana, apalagi ada HP. Udah, wassalam udah. Qala Nadim rahimahullah ta'ala wa yumna'un nauman nahara qat'an khawfal kasal aw yattakhidhu tab'an. Anak yang masih kecil jangan dibiasakan tidur pas siang hari. Kita harus didik dia bahwasanya siang itu waktu beraktivitas. Kalau mau tidur nanti habis maghrib atau habis isya. Jadi siang itu jangan dibiasakan anak itu tidur. Dikasih aktivitas apa, main apa, biar capek siangnya itu. Ketika malam dia tidur. Ketika siang itu dibuat tidur, ya kan? Dia akan memindah aktivitasnya ke malam. Dia akan memindah aktivitasnya ke malam dan itu selain merugikan si anak, merugikan kita juga. Yang seharusnya malam kita bisa istirahat, gara-gara anak itu ketika siang kita tidurkan, malam kita jadi kerja ngurusin si anak. Jadi sama-sama merugikan si anak dan merugikan orang tua. Makanya jangan dibiasakan anak itu tidur pas siang hari, apalagi pas pagi hari, nggak boleh. Jadi siang dari pagi sampai sore itu full aktivitas, harus dibuat full aktivitas gitu. Wayum naun nauman naharokot a. Jadi dilarang untuk tidur siang sama sekali, nggak boleh tidur siang anak itu. Khaufal kasal. Kenapa? Takut jadi males-malesan, mageran. Nanti
kalau udah gede dia malas-malasan. Kalau kita dari kecil itu ditidurkan pas siang hari. Au yattakhidhu tab'a, atau menjadikannya kebiasaan. Kebiasaan tidur pagi. Habis sholat subuh tidur, ya kan? Jam 10 dikit tidur. Nanti habis zuhur tidur lagi. Habis asar tidur lagi. Kebiasaan dari kecil karena ditidurkan pas siang hari. Maka nggak boleh ya, nggak boleh si anak ini diajari tidur siang hari. Sampai di sini aja ya pembahasan kita di pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pendidikan ketika anak itu sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz itu ketika dia itu sudah bisa diajak ngobrol connect dan sebagainya. Sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cebok sendiri, itu mumayyiz. Nah, yang kita pelajari sebelumnya itu adab sebelum dia mumayyiz ya. Sebelum dia mumayyiz. Yang tadi kasih baju kayak gini, dikasih makanan kayak gini, dikasih tempat tidur kayak gitu. Itu di saat dia itu belum mumayyiz. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran atas ilmu yang diberikan kepada kami, Ustadz. Semoga apa yang dibagikan bisa menjadi amal kebaikan yang terus mengalir melewati batas usia. Amin Allah. Dan semoga ilmu ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan Allah limpahkan keberkahan sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo dipersilahkan untuk yang sudah hadir, bagi yang mau bertanya silahkan bisa raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sambil saya cek dulu untuk pertanyaannya. Nggih. Sudah ada yang bertanya di kolom chat, Ustadz. Saya bantu membacanya, nggih. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang makanan berkaitan dengan gizi anak, bagaimana nggih Ustadz? Mungkin ini tadi menyambung nggih dengan anak tidak dibiasakan dengan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Nah, berkaitan dengan gizinya anak, bagaimana Ustadz? Mungkin seperti itu. Ini saya bacakan semuanya atau satu-satu Ustadz? Satu-satu dulu aja. Oke, monggo saya persilakan Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, dia itu bukan berarti kita nggak kasih gizi ya, tapi nggak selalu. Jadi nggak selalu itu bukan berarti selalu. Artinya ya, misalnya makan kali ini lauknya itu ya sama nggak pakai lauk alias nasi sama sayur. Terus nanti misalnya makan siang nasi sama lauk tapi nggak pakai sayur, ya kan? Terus misalnya makan malam nasi aja, saya gitu. Itu kalau dirangkum ya 5 sempurna juga ujung-ujungnya. Cuman nggak langsung blak gitu, 5 sempurnanya blak. Maksudnya kan bukan syarat 5 sempurna itu sekali makan harus 5 sempurna. Maksudnya sekali makan itu ada nasi, sayur, terus apa lauk, buah dan sebagainya, ya kan? Tapi kan dia bisa dicicil. Maksudnya pagi itu ya nasi sama sayurnya. Nanti siang mungkin nasi nasi aja sama buah. Terus malam nasi sama lauk. Kalau susu kan selalu, ya kan? Ya kan kalau dikumpulkan sehari jadi 5 sempurna. Jadi modelnya kayak gitu. Jadi bukan berarti 5 sempurna itu harus blok semua lengkap kayak keprasmanan gitu. Enggak, itu makanan orang dewasa kalau kayak gitu. Ya, anak kecil itu diajari satu-satu aja.
makan sama satu apa gitu, nasi sama sayur atau nasi sama lauk, nasi sama buah gitu. Karena kan dia itu masih kecil ya, dia itu masih berusaha untuk memahami pola makan itu sebenarnya harus gimana gitu. Jadi maksud dari yang dikatakan ulama itu bukan berarti harus makannya nggak enak terus atau nasi terus, enggak. Maksudnya ya 5 sempurna tapi dicicil 5 sempurnanya itu, enggak sekali makan. Syukron. Ya, Alhamdulillah, semoga bisa terjawab nggih untuk Bu Rahma. Selanjutnya, pertanyaan kedua, izin bertanya Ustadz, untuk tidur siang anak, banyak dokter yang mengatakan bahwa tidur siang bagi anak itu baik dengan disesuaikan kebutuhan jam tidur anak. Tapi di kitab ini sama sekali tidak diperbolehkan tidur siang. Sedangkan saya sendiri pernah kejadian anak nggak tidur siang, akhirnya malamnya anak susah tidur dan justru rewel. Nah, yang benar bagaimana, Ustadz? Monggo, Ustadz, kami persilahkan. Jadi tidur siang ini memang dikecualikan yang disebut sebagai koilulah. Koilulah itu bagus dibiasakan sejak kecil juga bagus. Jadi koilah itu tidur sesaat sebelum sholat duhur atau setelah sholat duhur. Sesaat ya, artinya dia tidurnya nggak lama. Gunanya apa? Gunanya itu untuk merefresh kembali ya semangat kita untuk beribadah. Kalau sebelum duhur, biar sholat duhurnya itu semangat. Atau kalau setelah sholat duhur, dia itu bisa ketika sholat asarnya itu semangat. Gitu. Makanya kalau tujuannya untuk membiasakan si anak koilulah itu bagus. Ya, bahkan ketika gede pun bagus, ketika kecil pun bagus ya. Tapi kalau pagi ditidurkan, waktu duha ditidurkan, waktu apa namanya asar ditidurkan itu nggak bagus. Jadi kalau kita mau anak itu punya kebiasaan tidur siang yang bagus, ya kebiasaan tidurnya para ulama itu yaitu qailullah. Nanti sebenarnya qailullah ini kata ulama itu agar kita itu ketika malam bisa qiyamul lail. Tapi kan anak nggak qiyamul lail ya. Cuman dia itu kita biasakan ke anak agar ketika gede itu dia tahu bahwasanya ada yang namanya qailullah yaitu tidur sebentar, kalau nggak sebelum duhur ya setelah duhur. Intinya kalau harus tidur ya di waktu itu. Jangan waktu pagi, jangan waktu sore. Itu nggak bagus buat tidur. Baik itu untuk dewasa maupun yang anak. Itu untuk anak-anak. Apalagi si anak yang nanti kebiasaan ketika gede tidurnya pagi hari atau sore hari ya. Nah, syukuran. Nggih, Ustadz. Semoga bisa terjawab untuk Ummu Fudail. Selanjutnya, pertanyaan ketiga Ustadz, kenapa anak-anak usia SD itu suka berbohong yang tadinya tidak seperti itu? Dan bagaimana cara menerapi mereka gitu? Atau Bu Humaya ada yang mau ditambahkan secara langsung? Seperti itu nggih pertanyaannya. Nggih, monggo Ustadz, bagaimana anak-anak usia SD suka berbohong yang tadinya tidak seperti itu dan bagaimana caranya menerapi mereka agar tidak seperti itu kebiasaannya. Laki-laki anak ini dia itu bisa melakukan sesuatu ya karena dia merekam kejadian yang ada. Makanya kadang-kadang kita itu menghindari mendidik anak dengan cara berbohong. Kalaupun harus cerita, cerita yang beneran ada. Cerita Nabi. Jangan cerita dongeng yang aneh-aneh gitu, yang nggak masuk akal. Itu secara nggak langsung, itu ngajarin anak bahwasanya boleh loh cerita sesuatu yang nggak beneran ada gitu. Kalau cerita Nabi kan ini dulu memang ada Nabi yang bisa belah lautan gitu. Ini jadi walaupun khayal,
Tapi itu beneran ada, kita nggak bohong. Gitu. Tapi kalau kita cerita, misalnya Superman bisa terbang, gitu kan, dan sebagainya. Ya itu secara nggak langsung yang ngajarin anak kita untuk bohong. Oh berarti boleh cerita yang nggak sesuai dengan realita, ngarang-ngarang sendiri gitu kan secara langsung. Maka banyak sebenarnya kita itu secara nggak ngeh udah ngajarin anak itu untuk berbohong. Banyak kadang-kadang kondisi, nggak boleh gini loh, nanti ini apa namanya gini. Padahal nggak ada. Akhirnya anak ketika nggak ada nih, berarti orang tua anak itu bohong. Berarti nggak apa-apa dong bohong. Nah itu akhirnya kayak gitu. Jadi harus kita sendiri evaluasi ya. Apakah kita itu pernah membicarakan sesuatu yang sifatnya bohong? Apakah kita itu pernah bikin anak kita itu ketawa dengan sesuatu yang hal yang bohong? Apakah kita itu pernah bohong sama orang lain, terus dilihat sama anak kita? Atau cara guru sekolah dia ketika mendidik itu isinya bohong-bohong? Cerita-cerita yang nggak karuan itu, pokoknya ngarang-ngarang cerita yang nggak jelas tuh. Itu berdampak ya, berdampak ke anak. Walaupun gurunya nggak bilang silahkan berbohong, nggak gitu. Anak itu nggak gitu. Dia itu walaupun nggak disuruh berbohong, tapi kalau orang-orang sekitarnya itu berbohong, dia akan ikut berbohong. Termasuk di HP juga. Ketika lihat YouTube kontennya itu prank-prank ya kan. Terus ketawa-ketawa, terus apa namanya, bohong gitu. Aduh, hal-hal yang kayak gitulah. Apa namanya, ngeprank-ngeprank gitu. Dia jadi terekam, oh berarti boleh bohong gitu. Jadi banyak faktor ya, anak itu kok tiba-tiba suka berbohong. Selain faktor kita sendiri, orang tua, keluarga, orang-orang di sekitar dia yang nggak sengaja kita itu berbohong dan direkam sama dia, akhirnya dijadikan kebiasaan dia. Atau ya tadi, gadget itu tadi, YouTube, TV, itu kan juga mempengaruhi ya, kartun. Itu mempengaruhi. Mau nggak mau itu akan mempengaruhi. Maka kalaupun dia melihat hal seperti itu, bilang nggak boleh dicontoh ya itu. Ini jangan itu. Atau ya jangan sampai melihat hal yang sifatnya seperti itu. Jadi banyak ya faktornya, terutama yang ada di sekitar si anak tadi. Syukron. Ya, baik. Semoga bisa terjawab ya untuk Bu Humaya. Selanjutnya, pertanyaan dari ya, Ustazah Anissa. Ustadz, izin bertanya, jika qadarullah terjadi ibu harus bekerja dan ayah yang di rumah. Nah, itu bagaimana peran mendidiknya? Apakah tidak baik? Nah, monggo Ustadz. Jadi kalau memang seorang si ibu ini ya apa namanya bekerja di luar dan bapaknya itu di rumah, maka ya ganti tugasnya berubah. Yang seharusnya itu dikerjakan sama ibu, jadi dia harus dioper ke ayah. Ya, dia yang selalu mengawasi anaknya di saat ibunya itu bekerja di luar. Ya karena dia nggak sesuai dengan fitrahnya, ya pasti ada kurangnya. Ya bapak-bapak ini kalau ngurusin anak tahu sendiri lah. Beda sama ibu-ibu. Jadi walaupun kita bilang bapak ngurus ini ya di rumah ya, tetap aja dia nggak sesempurna kalau yang ngurus ibu gitu. Jadi memang memang wanita itu diciptakan untuk mengurusi anaknya. Itu udah kodrat ya, udah takdir Allah. Tapi kalau mau dipaksa untuk berubah, dia bisa juga. Cuman ya nggak sesempurna kalau sesuai dengan takdirnya masing-masing. Tapi kalau nggak ada opsi lain selain merubah ini bagian tugasnya, ya nggak apa-apa. Ya siang. Pokoknya jangan sampai anak itu dibiarkan. Harus ada yang punya tugas untuk terjun langsung ke anak. Ya, untuk mendidiknya, untuk ngawasin dia ketika main, untuk dan lain sebagainya. Itu harus ada yang punya tanggung jawab, entah ayah atau ibunya. Jadi bisa dibagi. Tapi memang yang paling bagus ibu yang
cocok dan paling bagus itu ibu. Tapi kalau enggak, kalau qadarullah ya kerja ya, ya udah, berarti dioper ke bapak. Lebih lebih qadarullah lagi kalau misalnya bapak dan ibunya kerja semua. Itu harus milih dia itu dititipkan di tempat yang benar-benar diawasi anaknya itu. Dan benar-benar kondisi lingkungan tempat dia dititipkan itu harus bagus. Ya, jadi ya susah lah. Zaman sekarang kan kebutuhannya banyak, ya, nggak kayak zaman dulu. Maka wajar kalau di zaman ini misalnya bapak dan ibu nyari duit semua dan masih ngutang. Jadi ya gitulah tuntutan zaman. Tapi ya kalau bisa harus ada satu orang yang dia punya tugas mengawasi anak. Entah itu bapaknya atau ibunya atau pamannya atau neneknya, terserah. Pokoknya didiskusikan aja, diobrolkan aja sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Insya Allah itu masih bagus ya. Syukran. Ya, ya, Alhamdulillah. Eh, Masih ada lagi 2 pertanyaan, Ustadz. Selanjutnya, pertanyaannya untuk anak-anak yang sudah terlanjur di usia susuannya tidak diberikan haknya. Nah, berarti apa yang harus dilakukan orang tua ketika mereka besar agar hak anak itu bisa dijatuhkan atau digugurkan gitu, Ustaz? Monggo, Ustaz. Hmm, ada ya. Jadi memang haknya seorang anak itu mendapatkan air susu ibu sejak dia lahir sampai umurnya 2 tahun pas. Jadi kita nggak ada opsi gimana dia itu haknya itu digugurkan. Walaupun kita izinnya pas udah gede, nak dulu pas masih bayi, ibu nggak nyusuin kamu ya. Ya, dia mau jawab enggak pun ya ngapain juga. Udah lewat kan. Maksudnya dalam menjatuhkan hak itu, dia itu harus izin dulu baru dijatuhkan. Kalau dia itu menjatuhkan hak dulu baru kemudian izin, itu kan maksiat dulu baru kemudian dia meminta maaf agar dimaafkan dulu. Maksiat yang dulu kan. Ya udah lewat ngapain diungkit-ungkit lagi kan. Kalau biasanya orang yang haknya dizolimi kan ya udah lewat. Ya, yang penting habis ini enggak lagi. Ya habis ini enggak lagi udah gak nyusui. Jadi kalau bisa di usia apa namanya bayi itu masih 0 sampai 2 tahun itu dikasih air susu. Entah itu air susunya ibunya sendiri atau air susu temennya, temennya sama ibu-ibu itu yang lagi nyusuin anaknya atau ya susu hewan. Pokoknya susu gitu. Jadi kata ulama dia punya hak untuk minum susu ketika umur itu belum 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun dia nggak punya hak lagi alias dia punya opsi si ibunya untuk nggak nyusuin lagi. Makanya kayaknya karena hak itu bahkan laki suami apa nih istri pun boleh minta uang kepada suami upah untuk nyusuin anaknya. Secara fikih gitu ya misalnya Anda minta tagihan nyusuin anak nih kepada orang tua kepada suami. Ini tagihan nyusui hari ini. Nggak apa-apa ya karena memang kewajiban jadi jangan nggak selamanya nyusuin anak itu gratis ya walaupun ya kalau kita nyusuin ke orang lain kalau dia minta bayaran aja kita wajib bayar apalagi disusuin sama istri sendiri ya kan maka kalau istri minta bayaran dari nyusuin ya harus ditunaikan sama sama bapaknya ya, sama suaminya maka gitu, karena dia wajib menyusui ya. Entah itu susu siapapun itu, pokoknya susu ibu atau susu hewan nggak apa-apa. Yang penting dia itu dapat asupan susu ya, ketika umur kurang. Karena itu adalah apa minuman yang satu-satunya yang bisa membentuk tulang dan dagingnya secara baik ya daripada makanan yang lain. Wallahu a'lam. Syukran. Ya, baik, Ustadz. Eh, ini ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin apa namanya agak keluar dari tema, nggih. Boleh dijawab sekalian, Ustadz. Ini tentang
Ustadz, bagaimana hukum jika seseorang belum fasih bacaan Al-Quran, tapi terpaksa menjadi imam sholat? Terima kasih pencerahannya. Dalam sholat itu ada rukun bacaan. Ada rukun yang sifatnya rukun bacaan. Maka yang harus betul bacaannya itu minimal itu aja. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Dia harus betul kalau ngucapin takbiratul ihram. Allahu Akbar itu dia harus fasih. Nggak boleh salah ngucap. Ngallahu Akbar gitu. Itu nggak sah sholatnya. Harus Allahu Akbar. Yang kedua adalah Al-Fatihah. Bacaan di Al-Fatihah harus bagus. Ya, bacaan Al-Fatihah dia harus bagus. Yang ketiga adalah salam. Dia harus bisa mengucapkan Assalamualaikum dengan bagus. Minimal tiga itu kalau dia udah bagus, salatnya masih oke lah. Kalau dia terpaksa jadi imam ya. Untuk masalah tasyahud, itu walaupun di mazhab Syafi'iyah tasyahud itu adalah rukun, baca tasyahud itu at-tahiyatul mubarakat itu kan rukun ya di tasyahud akhir. Itu kan rukun, tapi di mazhab lain dia nggak rukun. Sehingga kalau buat orang yang kepepet gini bisalah kita kasih pendapat di mazhab selain Syafi'iyah. Jadi minimal dia bisa takbiratul ihram dengan baik, bisa salam dengan baik, dan bisa baca Al-Fatihah dengan baik. Kalaupun dia bacaan Al-Fatihahnya nggak bisa baik, tetap ada jalan keluarnya, yaitu di mazhab Hanafiyah, di mazhab Abu Hanifah, bacaan Al-Fatihah itu nggak rukun sholat. Jadi, kalaupun dia nggak baca Al-Fatihah, sholatnya sah. Walaupun jumhur ulama nggak berpendapat seperti itu. Al-Fatihah itu rukun. Makanya, ya udahlah kalau Al-Fatihahnya pun salah ya kan. Ya anggap aja dia itu lagi berzikir, nggak baca Quran. Lagi berzikir untuk menggantikan Al-Fatihah. Jadi, kalau orang itu baca Al-Fatihah salah, sebenarnya dia nggak baca Al-Fatihah ya kan, secara hukum. Tapi dia bisa difahami dia itu sedang berzikir dengan bacaan Al-Quran gitu. Itu kata kiai-kiai kita gitu. Walaupun kalau misalnya kita nemuin imam bacaan Al-Fatihah itu amburadul, tapi kita nggak ada opsi buat kalau kita bikin jamaah sendiri nanti dibilang sesat nanti. Atau nggak kalau kita nggak mau sholat sama dia nanti masjidnya nggak ada jamaahnya. Maka ya udahlah ikut aja. Kita masih ada ulama yang ya kita bisa ngikutin bentar gara-gara kasus yang tidak biasa ini ya. Kasus yang luar biasa. Tapi kalau kita bisa nolak, tolak. Kalau kita belum bisa baca Al-Fatihah, belum bisa baca tasyahud dengan benar, tajwidnya masih salah, makhrajul hurufnya masih salah, ya ya sebaiknya ditolak. Tapi kalau nggak ada opsi kecuali ngerjain ya nasta'in billah saja ya. Kita minta bantuan kepada Allah. Semoga lisan kita itu dimudahkan untuk membaca Al-Fatihah dan rukun-rukun sholat yang lain. Sedangkan kalau bacaan-bacaan yang lain itu salah nggak apa-apa. Misalnya saya takbir intikal, takbir yang itu, terus zikir-zikir, terus surat pendek, itu salah nggak apa-apa. Yang inti kan itu, yang intinya cuma di takbiratul ihram, Al-Fatihah, terus sama salam. Itu aja. Syukran. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawaban yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah sudah selesai nggih untuk yang bertanya atau ada lagi? Insya Allah sudah banyak nggih. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Insya Allah akan dilanjut di pertemuan berikutnya. Saya izin sedikit merangkum untuk pertanyaan-pertanyaan yang dijawab Ustadz. Intinya dari makanan tadi ya, tadi ditanyakan bahwa untuk gizi anak seperti apa. Nah, dari yang disimpulkan tadi, tidak harus makanan dalam sekali makan itu 4 sehat 5 sempurna, tetapi bisa dicicil dalam 1 hari, bisa yang paginya dengan sayur atau yang siangnya dengan lauknya.
dan susu. Eh, yang penting pada satu hari itu keseluruhan tercukupi gizi untuk anak. Oh. Selanjutnya untuk tidur tadi, ya untuk tidurnya sesuai dengan sunnah ulama, sunnah tidur siang, qailullah ya. Tidur saat sebelum zuhur atau setelah zuhur itu yang disunahkan. Tidak setiap saat anak-anak itu ditidurkan. Baik di waktu yang dilarang pagi atau sore atau setiap saat anak ditidurkan karena itu tidak baik. Dan untuk dewasa juga sama-sama tidak baik pagi atau sore karena nanti berpengaruh dengan bangun tidurnya kita di qiyamul lail. Dan selanjutnya untuk yang anak suka berbohong, anak-anak tersebut ya pastinya karena meniru apa yang atau merekam apa yang sudah tercontoh baik dari orang tua ataupun dari lingkungan ataupun dari guru. Nah, biasakan kita para orang tua untuk menyampaikan kisah nyata atau kisah dari Nabi atau Rasulullah, bukan membiasakan dari dongeng-dongeng yang tidak nyata. Nah, itu juga mengecek lingkungan anak-anak dan apa yang diajarkan oleh guru. Insya Allah itu yang bisa saya rangkum. Semoga eh, bisa bermanfaat untuk yang hadir di sini. Ya, insya Allah sudah selesai Ustadz. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran untuk pencerahan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga Allah memberkahi apa yang kita usahakan hari ini dan uh, usaha kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini. Selanjutnya, mohon sebelum ditutup, mohon bantuannya Ustadz untuk menutup dengan eh, doa. Kami persilahkan. Alhamdulillah rabbil alamin hamdal hamidin hamdal syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi matidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala sayyidina wa rasulina Muhammad وعلى آله وآل بيته وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارزقنا أولادا صالحين اللهم ارزقنا أولادا صالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونعوذ بك من سخطك وعذابك والنار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في السودان اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك بدولة إسرائيل اللهم عليك بمن عاونهم أجمعين يا قوي يا متين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktu yang diluangkan, atas ilmu yang dibagikan. Semoga semuanya mendapatkan manfaat dan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah sudah selesai acara kita pada pagi sampai siang hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Mari kita tutup halaqah hari ini, kajian hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menuntut ilmu. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.